Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan tentunya nikmat kesehatan. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada sholat berjamaah pada malam hari ini akan mendapatkan syafaat dan maunah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sama-sama merasakan betapa banyaknya nikmat yang kita terima, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah nikmat terbesar. Karena banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini tidak bisa melanjutkan tugas-tugas keagamaannya karena faktor kesehatan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang senantiasa kita laksanakan karena dalam rangka mengikuti apa yang disarankan, apa yang diperintahkan, apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah ketika kita menjelang atau memasuki 10 hari terakhir, kita diharapkan untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pada keimanan kita, ketakwaan kita, dalam bentuk yang berbagai ragam, dalam bentuk yang berbagai macam. Di antaranya adalah mengkhusyukkan dan memperbanyak sholat. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan dalam sebuah hadis, bahwa siapa yang melaksanakan sholat pada malam hari bulan Ramadan dengan iman dan penuh muhasabah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah dan yang akan datang. Apakah hanya itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata selain kita untuk memperbanyak sholat, kita juga dianjurkan untuk senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mempelajari. Karena kata beliau, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik di antara kalian semua adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, termasuk di dalamnya membaca serta merenungi makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Selain dua amalan
bulan Ramadan ini yang tentunya ini menjadi perhatian kita semua adalah memperbanyak sedekah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, secara klasifikasi sedekah itu dibagi menjadi dua macam. Pertama, sedekah sunnah, yang tentunya ini sudah sering kita lakukan dan bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang kaya maupun yang miskin, selama memiliki harta, selama mau berniat untuk memberikan sedekah. Karena ternyata sedekah itu bukan hanya berbentuk harta saja, bahkan senyuman kita pun bisa menjadi nilai ibadah dan sedekah. Tetapi masyaallah muslimin rahimakumullah, ada sedekah wajib yang senantiasa harus kita tunaikan. Kalau dalam bahasa fikihnya sering yang kita sebut dengan istilah zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua, zakat badan atau zakat fitrah atau zakat nafas maupun zakat mal. Nah, ketika kita bicara tentang zakat ini menarik sekali Bapak sekalian. Yang pertama, dalam buku fikih sunnah Yusuf Qaradawi di sana disebutkan istilah zakat yang disandingkan dengan istilah sholat itu sebanyak 32 kali. Banyaknya sebutan yang menggandengkan antara zakat dan sholat. Ini menunjukkan bahwa antara sholat dan zakat itu satu level, satu kedudukan, satu nilai, karena sama-sama rukun Islam. Tetapi apa yang kita rasakan? Sholat masih merupakan bentuk ibadah makhluk yang sangat populer, dan zakat kalah dengan itu. Tetapi kedudukannya sama sebenarnya. Tetapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang di masyarakat kita ini pelaksanaan terutama untuk zakat, pelaksanaannya itu menunggu bulan Ramadan. Padahal sesungguhnya zakat itu tidak hanya di bulan Ramadan. Memang betul kalau yang namanya zakat fitrah itu harus menunggu bulan Ramadan. Tetapi selain zakat fitrah atau zakat nafas tersebut, ada zakat mal yang merupakan kewajiban kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, kami mengajak untuk diri saya pribadi maupun para jamaah bahwa kedudukan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu sama seperti kedudukan sholat. Bahkan dalam sejarah kita bisa belajar dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika meninggal Rasulullah SAW, banyak umat Islam yang membantah tidak mau membayar zakat, lalai, bahkan dengan sengaja tidak mau membayar zakat. Maka atas dasar fenomena kejadian seperti ini, sahabat Abu Bakar As-Siddiq saat itu menjadi khalifah pertama dengan kata-kata yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, fa'uqatilana man faraqas shalat waz zakat. Dan kami akan memerangi orang-orang yang membedakan antara kedudukan salat dan zakat. Nah, tentunya Bapak sekalian, makna zakat secara bahasa itu mengandung pengertian yang menurut beberapa pakar, salah satu di antaranya adalah ada makna barokah di sana. Karena dengan membayar zakat kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga selain makna barokah di sana, ada makna an-nama yang artinya tumbuh berkembang. Tumbuh dan berkembang makna di sini dalam pengertian bisa menumbuhkan dan mengembangkan akidah kita selaku pembayar zakat.
tapi juga sekaligus bahwa dengan membayar zakat itu kita bisa mengembangkan dan menyuburkan akidah para mustahik. Karena sesungguhnya ketika kita tidak mau membayar zakat, maka ancaman akidah di sana akan terjadi. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Atal fakru ayyakuna kufran." Bahkan sekarang banyak sekali anak-anak yatim kita, duafa kita, yang dikelola masuk yayasan-yayasan non-muslim. Ketika kita tidak mau membayar zakat, siapa yang akan menanggung pembiayaan hidup mereka, pendidikan mereka? Ketika kita tidak mau membayar zakat, maka berarti kita menyerahkan masa depan mereka kepada orang-orang non-muslim. Maka oleh karena itu, erat kaitannya antara zakat dengan akidah. Dengan membayar zakat, insya Allah akan menyuburkan akidah umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu bahwa ternyata membayar zakat itu tidak hanya sekedar menyuburkan akidah, tetapi di sana ada makna tazkiyah dan tathhir, mensucikan jiwa para muzakinya, tapi sekaligus tathhir, membersihkan harta. Karena sesungguhnya fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ilin wal mahrum. Karena sesungguhnya di harta-harta mereka, di harta-harta orang kaya, terdapat hak lis-sa'ilin wal mahrum, yaitu hak orang-orang yang meminta-minta, serta hak orang-orang yang tidak bisa meminta-minta tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki akhir-akhir Ramadan ini, terutama bagi kita yang belum melaksanakan zakat fitrah maupun zakat mal, mari kita hitung harta, jiwa kita, serta tanggungan kita untuk segera kita laksanakan pembayaran zakat melalui unit pengumpul zakat yang resmi. Kenapa Bapak Ibu sekalian kami sampaikan kepada UPZ ataupun amil yang resmi? Karena sesungguhnya ketika kita membayarkan zakat melalui amil yang resmi, sebagaimana surat At-Taubah ayat 60, maka di sana yang kemudian amil mempunyai tugas membagi secara adil, merata dan wilayahan. Jangan sampai menumpuk pada satu mustahik, sementara mustahik yang lain tidak terbagi. Karena sesungguhnya tadi dalam ayat yang saya bacakan, lis-sa'ilin wal mahrum, lis-sa'ilin itu adalah menggambarkan ada mustahik yang sangat populer karena keberanian mental meminta-minta. Tetapi ada mustahik yang al-mahrum, yang karena menjaga kehormatannya mereka rela kelaparan, mereka rela diam diri di rumah mengandalkan saudara-saudaranya. Kalau tidak ada kepedulian dari saudara-saudara, maka jiwa-jiwa mereka terancam. Nah, ini salah satu tugas amil resmi agar bisa membagikan zakat kepada masyarakat, kepada para mustahik, terutama dengan adil, merata, serta melihat kewilayahan. Yang dimaksud kewilayahan di sini, Bapak-Bapak sekalian, adalah bahwa zakatmu adalah untuk mustahik di daerah. Maka yang paling baik dalam rangka membagikan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakatnya orang turi beta utamakan untuk keperluan mustahik di lingkungan turi beta. Begitu juga selanjutnya untuk wilayah lain, kecuali ketika misalkan di sini zakatnya menumpuk, tapi kemudian di wilayah lain kekurangan karena kebanyakan mustahik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa zakat fitrah itu adalah untuk tuhmatan lil masakin wa tuhratan lis-shaim 'anil lahwi war rafathi. Man adaha qabla shalat
fahiya shadaqatun maqbulatun wa man ada ba'daha fahiya shadaqatun minnas shadaqah. Bahwa aturan membayar zakat itu sebelum terlaksana sholat Id, maka itu yang kemudian disebut zakat fitrah, dan insya Allah pahalanya akan diterima. Tetapi apabila kita membayarkan zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat Id, maka itu dianggap seperti sedekah biasa. Maka oleh karena itu kami mengingatkan, bayarlah zakat sesegera mungkin agar panitia zakat bisa mempersiapkan segala dan sesuatunya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tadi saya bacakan, bahwa tujuan daripada pelaksanaan zakat fitrah adalah tuhrotan lis-shaim, tuhmatan lil masakin, untuk memberikan makan kepada fakir miskin di sekeliling kita. Wa tuhrotan lis-shaim, untuk membersihkan bagi orang-orang yang sedang berpuasa, minan lagwi warrafati, dari amalan-amalan yang melampaui batas serta amalan-amalan yang tidak terpuji. Karena ada sebuah hadis yang mengingatkan kita, lis-shaimu amratun bainas sama wal ard hatta yuqal zakatal fitr. Bahwa orang yang berpuasa, pahala orang yang berpuasa itu menggantung di antara langit dan bumi sampai pada pembayaran zakat fitrahnya. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, ayo melalui kesadaran yang penuh, bukan karena kata siapa, bukan karena takut dikatakan orang, tapi mari kita bayarkan zakat atas dasar keimanan dan ketakwaan kita. Semoga la'allakum tattaqun benar-benar bisa terrealisasi pada diri kita masing-masing. Mungkin terakhir Bapak Ibu sekalian, manfaatkan waktu yang singkat ini agar kita terus meningkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Kalau yang memang iktikaf, laksanakan iktikaf, perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, dan perbanyak sedekah. Karena yudha'af fihi sedekah wa yudha'af fihi amal. Karena di dalam bulan puasa ini segala amalan, segala sedekah akan dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak sekalian yang saya hormati yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan akan bermanfaat untuk diri saya pribadi maupun untuk kita semua. Akhirul qouli bila syabil haq wastamil khairat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين